Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sebelum melanjutkan renungan ini, mari kita membaca dan mendengarkan Injil Ibrani pasal 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 31 ayat 2-6, ayat 15-16, ayat 20. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Mari kita buka kembali Injil Yohanes pasal 19 ayat 25-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik hari ini memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan Injil Yohanes hari ini mengisahkan Yesus menyerahkan Maria, ibunya, pada murid-muridnya. Di mana Yusuf, ayahnya Yesus, diduga beliau sudah meninggal dunia. Sehingga Yesus menyerahkan Maria ibunya kepada murid duanya, yang saat itu hanya Yohanes, mendampingi ibunya. Betapa memilukan situasi saat itu jika kita sejenak membayangkannya. Maria menyaksikan anaknya sama dengan Yesus menderita penganiayaan dan saat itu tergantung di kayu salib. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu mendengar anaknya memanggil. Apa yang dialami Maria, ibu Yesus, sesuai dengan nubuat Nabi Simeon. Supaya lebih jelas yang dikatakan nubuat Nabi Simeon, mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat 34-35. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Gereja Katolik dalam Konsili Efesus tahun 431 berpandangan bahwa
Yesus menyerahkan ibunya kepada para murid dan muridnya saat itu, yaitu Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya, berarti juga Maria adalah Bunda Allah. Bacaan pertama kitab Ibrani dijelaskan bagaimana Yesus dikatakan belajar taat dan mencapai kesempurnaannya, dan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 7-9. Kita semua tahu bahwa ketaatan Yesus sudah terbukti dan kepatuhan Yesus melaksanakan tugas perutusan dari Bapa Surgawi juga sudah dijalankannya. Ketaatan itu tidak semudah dikatakan, tetapi perlu sikap kerendahan hati, semangat pengorbanan, dan tekad melakukannya hingga selesai tanpa peduli segala tantangan. Semua orang bisa memulai sesuatu pekerjaan, tetapi tidak semua yang setia menyelesaikannya, sebab dibutuhkan sikap ketaatan. Yesus menyelesaikan tugasnya hingga menjelang wafatnya, baru ia berkata, "Sudah selesai." Yohanes pasal 19 ayat 30. Menurut Rasul Paulus, ketaatan itu dapat dicapai jika ada pengosongan diri dalam diri orang tersebut dan memiliki sikap seorang hamba. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 6-8. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita umat Kristiani sebaiknya menjaga sikap hati yang selalu taat kepada Allah. Meskipun lingkungan kerja atau bisnis atau di mana kita berada justru bertolak belakang dengan sikap hidup yang berkenan bagi Allah. Kita sebagai umat Katolik tentunya mentaati ketentuan yang ditetapkan Gereja Katolik. Meskipun mungkin ada bagian-bagian yang kurang atau tidak berkenan di hati kita, sebagai masing-masing pribadi kita harus mengutamakan ketaatan kepada Allah, melebihi ketaatan kita kepada pemerintah dan Gereja Katolik sekalipun. Peraturan dibuat manusia berbeda dengan yang Allah kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu hikmat Allah dan seberapa intim relasi dengannya, agar bijaksana memutuskan ketaatan seperti apa yang kita lakukan sesuai kehendak Allah. Mari kita baca Mazmur pasal 31 ayat 4. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tuhan tahu sampai di mana ketaatan dan kemurnian hati kita, sehingga kita tidak bisa pura-pura taat demi mencapai kepentingan pribadi. Mengosongkan diri dari segala nafsu keduniawian mutlak kita perjuangkan. Sebab disinilah kunci keberhasilan kita mentaati ketentuan Allah yang tertulis di Alkitab, maupun melalui wahyu pribadi yang kita terima dari Allah. Dengan bersikap taat niscaya, hidup kita mengalami sukacita dan bahagia. Mari kita buka Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, di akhir renungan ini, semoga kita tetap patuh dan taat pada semua aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai cerminan iman kita mau patuh dan taat kepada Yesus Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu,
Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.